Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heri Fandi Ahmad, mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi sejarah kebudayaan Islam mengenai bagaimana sih peradaban Islam yang terjadi di masa Daulah Ayyubiyah. Nah, di sini ada 4 poin yang akan saya jelaskan masing-masing. Yang pertama yaitu kemajuan yang ada di bidang pendidikan. Yang kedua, kemajuan di bidang ekonomi dan perdagangan. Yang ketiga, kemajuan bidang militer dan sistem pertahanan. Yang keempat, kemajuan bidang pertahanan. Nah, baik, kita memasuki materi yang pertama, yaitu kemajuan di bidang pendidikan. Apa saja sih kemajuan-kemajuan dalam bidang pendidikan yang terjadi selama kekuasaan Daulah Ayyubiyah? Yang pertama, menjadikan kota Damaskus sebagai kota pendidikan. Nah, di mana di masa ini para petinggi-petinggi Daulah Ayyubiyah membangun madrasah-madrasah dengan fasilitas yang lengkap dan dengan berbagai bidang pendidikan. Lalu yang kedua, menambah fungsi rumah sakit sekaligus pusat pengembangan pendidikan dokter. Nah, jadi di sini rumah sakit itu tidak hanya berfungsi sebagai menampung orang yang sakit, namun juga untuk membantu pengembangan ilmu kedokteran. Nah, jadi di sini juga sekaligus menjadi tempat untuk mengemban seseorang yang ingin menjadi dokter. Lalu yang ketiga, pembangunan masjid yang multifungsi digunakan untuk lembaga pendidikan. Nah, jadi di sini selain membangun masjid juga dan memperbaiki masjid-masjid yang ada yang sudah rusak. Nah, para petinggi Daulah Ayyubiyah juga menambah fungsi masjid yang awalnya merupakan sebagai tempat ibadah saja untuk umat muslim. Namun kali ini masjid juga sekaligus digunakan untuk lembaga pendidikan agama. Misalnya pada saat ini seperti TPI atau tempat mengaji, ya seperti itu ya. Dalam masa Ayyubiyah juga seperti itu. Masjid juga digunakan sebagai lembaga pendidikan agama. Lalu dikembangkannya ilmu kaligrafi dan paleografi. Nah, ilmu ini dikembangkan dalam kurun waktu yang tidak sebentar, karena dalam ilmu kaligrafi dan paleografi juga dibutuhkan tahap-tahap yang tidak mudah. Ilmu kaligrafi ini termasuk dalam kategori ilmu seni ya, dimana ilmu kaligrafi ini menjelaskan bagaimana cara membuat tulisan-tulisan Arab dengan berbagai gaya tulisan yang disebut qad itu ya, banyak kan macam-macamnya qad. Lalu paleografi ini ilmu yang mempelajari tentang tulisan kuno Arab. Nah, jadi kaligrafi dan paleografi ini kedua ilmu yang saling berkaitan satu sama lain. Lalu dari dipelajarinya ilmu kaligrafi dan paleografi akhirnya bisa menghasilkan sebuah karya yang disebut prasasti. Salah satu prasasti peninggalan Daulah Ayyubiyah yang sampai saat ini masih bisa kita lihat dan terbaca dengan jelas yaitu ada di Menara Benteng Aleppo. Nah, Benteng Aleppo itu merupakan benteng pertahanan yang merupakan mahakarya arsitektural Arab kuno yang terus-menerus ada berkat jasa pemeliharaan dan renovasi. Khalifah Salahuddin Al-Ayyubi yang merupakan pendiri dari dinasti Ayyubiyah itu juga mencurahkan perhatian pada bidang pendidikan arsitektur. Nah, oleh karenanya para masyarakat pada saat itu juga memiliki kreativitas yang tinggi dalam bidang arsitektur. Selain itu, Khalifah Salahuddin Al-Ayyubi juga memperkenalkan pendidikan ke madrasah-madrasah yang dibangunnya di berbagai wilayah kekuasaannya seperti Yerusalem, Mesir, dan lain-lain. Di antara madrasah yang terkemuka dan terbesar berada di Kairo atau di Mesir ya, dengan memakai namanya sendiri yaitu Madrasah Al-Salahiyah. Nah, menurut sejarah Islam, jika Nizam Al-Mulk adalah orang yang mula-mula mendirikan madrasah, yaitu Madrasah Nizamiyah.
Maka setelah Madrasah Nizamiyah ini, madrasah terbesar adalah madrasah yang didirikan oleh Salahuddin Al-Ayyubi ini. Nah, jadi seperti itu perkembangan dan kemajuan di bidang pendidikan Daulah Ayyubiyah. Lalu masuk materi yang berikutnya, yaitu kemajuan di bidang ekonomi dan perdagangan. Poin yang pertama, menjalin banyak kerjasama dengan penguasa di wilayah lain dalam sektor perdagangan. Nah, dalam hal perekonomian pemerintahan, Daulah Ayyubiyah ini bekerja sama dengan penguasa muslim di wilayah lain. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memperluas dan membangun perdagangan-perdagangan dengan kota-kota di Laut Tengah, Lautan Hindia, dan menyempurnakan sistem perpajakan. Sehingga lahirlah hubungan internasional yang baik dari jalur laut maupun jalur darat, dan semakin ramai dan membawa pengaruh bagi negara Eropa dan negara-negara yang dikuasainya. Nah, sejak saat itulah dunia ekonomi dan perdagangan sudah mulai menggunakan sistem kredit bank, termasuk letter of credit. Bahkan ketika itu sudah ada mata uang yang terbuat dari emas loh. Lalu yang kedua, dimulainya percetakan mata uang dirham campuran. Nah, selain menjalin kerjasama, Daulah Ayyubiyah itu juga memulai percetakan mata uang dirham campuran atau yang disebut dengan fulus. Percetakan fulus yang merupakan mata uang dari tembaga itu dimulai pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Al-Kamil bin Ibnu Al-Adil Al-Ayyubi. Percetakan uang fulus tersebut dimaksudkan sebagai alat tukar terhadap barang-barang yang tidak signifikan dengan rasio 48 fulus untuk setiap dirhamnya. Jadi satu dirhamnya itu dihargai dengan 48 fulus. Lalu yang ketiga, pembangunan pabrik-pabrik. Nah, selain dalam bidang ekonomi dan perdagangan, Daulah Ayyubiyah itu juga aktif dalam perkembangan di bidang industrinya. Dalam bidang industri, pada masa Ayyubiyah sudah mengenal kemajuan di bidang industri dengan dibuatnya kincir oleh seorang Syria yang lebih canggih dibanding buatan orang Barat. Hebat kan? Dan juga sudah ada pabrik karpet, pabrik kain, dan pabrik gelas yang sudah didirikan di masa Daulah Ayyubiyah ini. Yang mana pabrik tersebut juga membantu perekonomian di pusat pemerintahan Ayyubiyah pada masa itu. Itulah kemajuan yang ada di bidang ekonomi dan perdagangan di masa Daulah Ayyubiyah. Masuk ke materi yang berikutnya atau poin berikutnya ya, yaitu kemajuan di bidang militer dan sistem pertahanan. Poin pertama, yaitu memiliki banyak pasukan, mulai dari orang barbar, Turki, hingga Afrika loh, dengan ditambah senjata-senjata dan peralatan perang yang lengkap. Nah, pada masa pemerintahan Salahuddin Al-Ayyubi, kekuatan militernya pun juga sudah tidak diragukan lagi. Kan terkenal, sangat tangguh. Pasukannya itu diperkuat memang dari orang barbar, Turki, dan Afrika. Jadi Salahuddin Al-Ayyubi itu menjalin kerjasama dari pasukan-pasukan ini. Lalu alat-alat perang yang dimiliki banyak sekali, seperti pedang, panah, dan juga memiliki pasukan berkuda hingga memiliki burung elang loh sebagai kepala burung-burung dalam peperangan. Jadi memang kekuatan militer pada masa Daulah Ayyubiyah terutama di Khalifah Salahuddin Al-Ayyubi memang sangat kuat. Lalu yang kedua, pembangunan benteng Qol Al-Jabal dan benteng-benteng lainnya dengan memiliki fungsinya masing-masing. Nah, Salahuddin juga membuat bangunan monumental berupa tembok kota di Kairo, yaitu benteng Qol Al-Jabal ini, atau lebih dikenal dengan sebutan benteng Salahuddin Al-Ayyubi, yang sampai hari ini masih berdiri dengan megahnya. Kan nanti kalau suatu saat pergi ke Mesir atau Kairo, nanti bisa lihat ya benteng ini. Ide membuat benteng ini tuh hasil dari pemikirannya Salahuddin Al-Ayyubi sendiri loh, yang direalisasikan pada tahun 1183 Masehi. Salahuddin Al-Ayyubi memerintahkan agar bahan batu yang digunakan untuk membangun pondasi benteng tersebut diambil dari batu-batu yang terdapat di piramid Giza, yang merupakan piramida terbesar di dunia loh, yang ada di Kairo itu ya. Tahu sendiri ya teman-teman. Sehingga benteng ini pun juga dikelilingi pagar yang tinggi dan kokoh. Nah, lalu selain itu juga terdapat juga di dalam kawasan benteng ini Museum Polis, Qasrul Jauhara atau Museum Permata yang menyimpan perhiasan raja-raja Mesir,
dan terdapat Mataf Al-Fan Al-Islami yang merupakan museum kesenian Islam yang terletak di pintu Kol yang menyimpan ribuan barang yang melambangkan kesenian Islam semenjak zaman Nabi Muhammad SAW. Termasuk diantaranya surat Rasulullah untuk penguasa Mesir yang saat itu bernama Makaukis agar beriman kepada Allah. Nah, dalam benteng Kol Al-Jabal ini juga menyimpan banyak sekali museum-museum peninggalan yang sangat berharga, mulai dari masa perkembangan Islam yang sudah disimpan dan dijaga dengan baik-baik. Itulah beberapa kemajuan yang ada di bidang militer dan sistem pertahanan pada masa Daulah Ayyubiyah. Nah, masuk yang poin terakhir, yaitu kemajuan yang ada di bidang pertanian. Kita mengetahui bahwasannya di negara-negara yang ada di Timur Tengah itu kan terkenal dengan hawa yang panas, tandus, kering. Namun pada masa Daulah Ayyubiyah itu ada loh kemajuan-kemajuan yang ada di bidang pertanian. Ini kan juga merupakan sebuah nilai positif ya bagi sejarah Islam. Nah, yang pertama adalah penggunaan sistem irigasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Mesir pada saat itu. Memang pusat pemerintahan Ayyubiyah ada di Mesir ya. Daulah Ayyubiyah itu telah menggunakan sistem irigasi. Nah, tujuannya untuk mendukung hasil panen atau proses pertanian yang dilakukan masyarakat-masyarakat pada saat itu yang menanam hasil tanamnya seperti kurma, gula, gandum. Nah, lalu yang berikutnya pembangunan waduk dan bendungan sebagai pendukung irigasi sehingga bisa memaksimalkan hasil panen dan masyarakat. Nah, selain sudah menggunakan sistem irigasi, juga membangun waduk dan bendungan serta terusan loh untuk mengairi kebun dan pertanian. Para petani pada saat itu merasakan manfaat dari fungsi irigasi, waduk, dan terusan yang dibangun oleh Daulah Ayyubiyah ini. Salah satu hasilnya yaitu produk panennya tadi yang seperti saya sebutkan, kurma, gula, gandum itu semakin melimpah. Nah, itulah beberapa kemajuan Daulah Ayyubiyah di berbagai bidang. Itu saja yang bisa saya jelaskan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wallahumma fi'ila qawmi thorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.